Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saina tuduk do bahenon di Jehovah halak akan mangalo ibana. Makuling ronggurna di banua gijang di atas nasida. Jehovah manguhum akka ujung ni tanoon sogot. Jala lehononna hamuliaon tu rajana. Jala patibulonna sogot taduk ni Mesiasna. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Firman Tuhan hari ini adalah bagian dari puji-pujian Hana ketika dia telah menerima jawaban doanya dengan kelahiran Samuel. Meskipun pada waktu itu bangsa Israel belum memiliki raja, doa atau puji-pujian Hana ini merupakan petunjuk bahwa kelak Allah akan memilih seorang raja yang memerintah atas mereka. Dikatakan orang yang berbantah kepada Tuhan akan dihancurkan. Artinya setiap orang yang melanggar dan melawan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan. Pada dasarnya Tuhan tidak ingin menghancurkan. Tuhan Allah selalu ingin menyelamatkan. Jika dikatakan dalam doa pujian Hana ini tentang penghancuran terhadap orang yang berbantah kepada Tuhan, artinya mari jangan berbantah terhadap Tuhan. Kita diwajibkan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukannya dengan senang hati, taat sepenuhnya kepada yang diperintahkan Tuhan. Sebagaimana Hana yang melakukannya dan selalu datang memohon kepada Tuhan apa yang diinginkan hatinya. Sebelum dia mendapatkannya, ketika Hana terus-menerus berdoa kepada Tuhan, Hana berjanji akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Hana menepati sesuai dengan yang dia perkatakan ketika memohon, ketika berseru, ketika meminta kepada Tuhan. Tuhan menginginkan keadilan terjadi atas seluruh bumi ini. Allah menyatakan keadilannya dapat melalui para pemimpin atau para raja yang sedang memerintah. Itulah kegunaan kekuatan dan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada raja yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Mereka menjadi alat Allah untuk mewujudkan keadilan di tengah dunia ini. Mungkin bisa saja seseorang lari dan bersembunyi dari raja karena kesalahannya. Namun dari Allah manusia tidak dapat lari dan menyembunyikan kesalahannya. Bagi Allah semuanya terbuka dan tidak ada yang tersembunyi. Pada saatnya semuanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama Allah memberikan kehidupan di dunia ini, mari kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apakah kita hidup sesuai dengan iman percaya kita? Atau hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah? Atau kita hidup hanya dengan sesuai dengan pikiran kita sendiri? Semua ini tidak dapat kita sembunyikan dari Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu bagi kita, marilah kita mendekat kepada Allah. Dia memandang kita dari anugerahnya. Dia memandang kita dari kasihnya. Jangan bersembunyi dari Allah dan jangan lari dari Allah. Justru jika kita lari dari jalan Allah, kita semakin dikejar oleh rasa bersalah yang ada pada kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pemurah, yang bermurah hati untuk mengampuni setiap kesalahan kita, yang bertobat dan menyesalinya di hadapannya selama masih ada waktu anugerah ini. Jika para raja yang diangkat dan diurapi Allah menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan keadilan atas dunia ini, maka kita juga yang telah beroleh kemurahan Allah,
yang telah diangkat menjadi anaknya di dalam Yesus Kristus, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dari setiap tindakan kita. Kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus adalah untuk mewujudkan keadilan di dalam kasih-Nya, dan kita telah menerimanya di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pada saatnya nantinya kehadiran Yesus Kristus adalah untuk menghakimi dunia ini hingga ke ujung-ujungnya, dan tidak ada satupun yang luput dari penghakimannya. Kita bersyukur jika Allah masih memberikan waktu bagi kita. Kita memuji Tuhan yang mengasihi kita, yang menyatakan keadilannya bagi dunia ini. Sahabat yang baik hati, mari tetap berada dalam kemurahan hati Allah dengan hidup selalu sesuai dengan kehendak Allah dan tidak berbantah kepadanya, namun menjadi anak-anak yang taat dan menuruti perintahnya selama kita masih diberi waktu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Anugerahkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus kami selalu menaati apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Dimanapun kami, apapun yang kami lakukan, semuanya kami ingin lakukan di dalam ketaatan kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.